Hapunten ke Ibu Ustaz, para imam, para kesepuhan, Pak Mantan Lurah, Bapak-bapak, sadayana, para imam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabil Mustafa Rasulillah Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa auladi wa duriyatihi wa sahabati wa tabi'ina tabi'ina salihin wal ulama'i wal wali Allahu Syekh Abdul Qadir Jailani wa ila ruhiyal marhum Mbah Kyai Haji Kandung dan Masyuri bin Sastra Balya wa ila ruhiyal marhum Bapak Ustaz Kliwon Haji Sarmo bin Dharma Karya wa ila arwahi jami'al kubur minal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat khususan fi qaryati desa Sadahayu. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihi wa'fanhum. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi ala nikmatil iman. Alhamdulillahi ala nikmatil islam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang dimuliakan Allah, Ibu Ustadz, Bapak Imam Masjid Jami' Munawwarah, Bapak Mantan Lurah, Bapak Ustadz sadayana, para kesepuhan, para imam masjid, dan juga mungkin ibu-ibu yang mungkin di belakang. Semoga rahimakumullah. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada malam yang ke-11 di malam Ramadan, orang sadayana masih diberikan karunia oleh Allah untuk berkumpul pada kesempatan malam ini, yang mana niat kita adalah untuk mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Shalawat serta salam semoga tercurahkan ke junjungan orang sadayana Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ke keluargana, para sahabatna, para tabi'ina tabi'ina sholihin, lumampirna ke orang sadayana. Semoga orang sadayana senantiasa menang syafaat fit dunya wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak, ibu-ibu rahimakumullah, sudah sepantasnya kita terus merasa butuh kepada Allah. Sudah sepantasnya terus hati ini merasa butuh untuk dekat dengan Allah, apalagi ma'rifat kepada Allah. Karena lumrahnya hati ini dalam kondisi gelap gulita, maka yang kita butuhkan adalah cahaya ma'rifatnya Allah, yang mana cahaya itu cahaya yang kekal, yang tidak terpengaruh dengan kondisi apapun, bah itu nikmat, bala, taat atau maksiat, sudah tidak mempengaruhi hati kita. Yang mempengaruhi tetap nikmatnya berkasih mesra dengan Allah. Hati ini tidak lagi padam manakala adanya turun hujan. Hati ini tidak padam manakala kita diberikan rezeki yang sempit. Hati ini tidak akan padam manakala dohiriyah kita diberikan rezeki yang lapang, diberikan ibadah yang hebat, diberikan ilmu yang hebat. Hati kita tidak akan menjadikan gelap kepada Allah Subhanahu wa taala. Apapun kondisi kita, manakala hati kita sudah tersinari oleh cahaya dari zat yang qadim, maka semangat itu akan terus membara. Semangat mengalahkan apapun yang dihadapkan oleh Allah, kecuali uzur,
kecuali yang dimaklumi oleh Allah Subhanahu wa taala. Termasuk rasa malas untuk menuntut ilmunya Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, pada kesempatan malam ini kita akan masuk kepada cahaya keimanan, cahaya keyakinan. Masuk kepada bab rukun iman, yang mana rukun Islam sudah kita disampaikan untuk pada malam terakhir tadi malam. Ya, alhamdulillah masuk pada rukun iman, yang mana rukun iman ini juga merupakan dasar-dasar tauhid yang penting agar kedepannya semakin memantapkan hati kita agar nyambung kepada Allah Subhanahu wa taala. Seperti yang kita ketahui selama ini bahwa rukun iman ada 6. Iman kepada Allah. Yang kedua, iman kepada malaikat Allah. Yang ketiga, iman kepada utusan Allah, ya, nabi atau utusan. Yang keempat, iman kepada kitab, ya, kitab dulu tadi, kitab, terus kemudian utusan, terus kemudian hari kiamat, dan juga qada dan qadar. Itu merupakan pondasi. Iman itu laksana pondasinya sebuah rumah. Manakala rumah tidak memiliki pondasi yang kuat, maka bayangkan, meskipun gentengnya bagus, temboknya kokoh, batanya yang paling mahal, ya, di situ lengkap-lengkip, tetapi pondasinya itu tidak kuat, ya, maka digoncang gempa akan ambruk. Digoncang kemiskinan, imannya ambruk. Digoncang rezeki yang bagus pun imannya juga ambruk. Karena apa? Imannya belum sampai kepada ihsan, ya. Imannya belum sampai kepada ihsan. Salah minum Papa. Imannya belum sampai ke ihsan, sehingga imannya belum menjadi pondasi yang kuat. Maka pada bab ini marilah kita ulas terlebih dahulu sebelum nanti kita bertajam kepada hakikat rukun iman. Maka kita pertajam dulu dengan makalah bab 70 yang berjudul cahaya keyakinan dapat mendekatkan pandangan ke akhirat. Cahaya keyakinan dapat mendekatkan pandangan ke akhirat. Bismillahirrahmanirrahim. Lau asraqa laka nurul yakini la ra'aital akhirata aqraba ilaika min antarhala ilaiha wa la ra'aita mahasinad dunya qad dhaharat kisfatul fana'i alaiha. Apabila cahaya keyakinan menerangi kamu, pastilah kamu akan melihat akhirat lebih dekat kepadamu. Ya, kalau boleh saya bahasakan, meskipun dohiriyahnya saat ini masih di alam dunia, ruh kita sudah menembus dimensi akhirat. Ya, itulah orang yang diridhoi oleh Allah. Karena apa? Cahaya imannya sudah masuk ke dalam hatinya yang dalam, ya. Nyambung kepada pelajaran beberapa waktu lalu, bahwa cahaya iman itu ada yang cuman berhenti di luarnya hati, ya. Ada yang bisa tembus ke dalam hati, ya, menerangi hatinya. Nah, kelanjutannya adalah apabila cahaya keyakinan atau iman itu menerangi kamu, berarti sudah tembus, Pak, ya. Kalau sudah tembus itu hijabnya itu sudah nggak ada. Ya, bagaimana akan terlihat sinar matahari kalau bulan terhalang, cahaya matahari terhalang oleh bulan? Lah gitu nggih, Pak. Yang terjadi adalah gerhana. Sama ketika hati kita manakala hijabnya masih tebal, ya, kalau tinggal samar mending.
masih tebal. Apa hijab itu? Ada 5. Yang pertama yahjubuhum bi ilmihim, yahjubuhum bi ibadatihim, yahjubuhum bi amwalihim, yahjubuhum bi karomatihim, yahjubuhum bi nafsihim. Ada 5. 5 itulah yang harus kita hancurkan. Karena tidak mungkin Allah itu terhalang oleh makhluknya. Yang ada adalah makhluknya terhijab kepada Allah. Maka agar cahaya iman itu bisa merasuk ke dalam hati, hancurkan, ya, kembalikan kepada Allah ilmumu, hartamu, ya, ibadahmu, terus kemudian karomahmu, dan juga dirimu, nafsihim, dirimu sendiri, ya. Itu masuk ke dalam kul inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Nah, jelas toh Pak dalilnya nggih? Inna sholati, katakanlah sholatmu, ya. Wa nusuki, ibadahmu. Wa mahyaya, hidupmu. Wa mamati, dan matimu. Lillah itu disadari. Itu adalah proses pengembalian kepada Allah. Inna lillahi wa inna rajiun. Oh, berarti sholatku ini ya dari Allah, karena Allah dan untuk Allah. Lillahi rabbil alamin itu artinya ke situ. Jangan hanya untuk Allah, tetapi dari Allah. Ya dari Allah, karena Allah, untuk Allah. Ngibadahku pun juga sama, dari Allah, karena Allah dan untuk Allah. Hidupku pun juga sama. Hidup ini dari Allah, hidupnya Allah. Karena Allah, dihidupkan oleh Allah. Yang tadinya kemarin ya, tadi malam ya, nikmat ijad dan nikmat imdad. Bagi yang kemarin ketinggalan, apa itu nikmat ijad? Yaitu nikmat penciptaan. Yang tadinya kita ini tidak ada, kemudian diadakan oleh Sang Maha Ada. Itulah nikmat ijad. Kemudian nikmat imdad adalah nikmat pemeliharaan. Ada yang berupa nikmat dohiriyah, dikasih kekuatan untuk makan, minum, bekerja. Dan juga nikmat imdad yang wujudnya adalah rohaniyah. Yang itu wujudnya adalah kita diberikan kemakrifatan dan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dengan cahaya keyakinan yang sudah menerangi hati kita, itu salah satu tandanya dari beberapa tanda, ya, yaitu akhirat lebih dekat kepadamu daripada kamu berjalan ke sana, dan pastilah kamu akan melihat keindahan-keindahan dunia ini benar-benar telah diliputi oleh kepingan-kepingan kerusakan. Jadi melihat engkau berjalan di dunia, engkau berjalan di dalam bumi ini, kerja dan sebagainya, zahirmu itu sudah merasakan kehancuran. Berarti ruhaniyahnya sudah mengalami kiamat. Ya. Kenapa? Karena itu tadi Pak, kedunianya sudah dihancurkan oleh Allah. Ya. Memang secara syariat dohiriyah kita belum mengalami kiamat kubro, ya, yang disebutkan di syariat ini Pak nggih. Belum muncul Imam Mahdi, belum muncul Dajjal, belum muncul siapa? Nabi Isa turun kembali. Belum matahari terbit dari barat. Itu semua isyarah, ya. Secara syariat tetap kita akan mengalami kalau masih hidup, ya. Tetapi itu sebenarnya isyarah agar engkau bisa ma'rifat kepada Allah, engkau harus mengalami proses kiamat dulu. Ya. Tidak mungkin rohaniyah ini seperti dikatakan di dalam tadi, engkau akan melihat akhirat lebih dekat. Tidak mungkin manakala rohaniyahmu belum mengalami kiamat. Kiamat dari apa? Dari semua alam dunia yang gerogoti hati. Alam dunia, kecintaan duniamu, ilmumu, hartamu, ibadahmu yang engkau bangga-banggakan,
berarti engkau masih menikmati keduniaan. Duniamu belum hancur, termasuk dirimu. Bagaimana rohaniah akan menembus alam akhirat manakala semuanya itu masih bercokol di dalam hati, apalagi berjumpa Allah. Rohaniah tidak akan berjumpa Allah manakala rohaniah kita masih belum mengalami kiamat yang secara hakikat. Ya. Bagaimana mengalami kiamat? Wong kita ini masih mengalami proses Fir'aun. Ya. Itulah Pak nggih. Masih mengalami proses Fir'aun. Saya dan jenengan dan kita semuanya bisa jadi masih mengalami proses Fir'aun. Belum muncul sifat terpujinya Nabi Muhammadnya. Belum muncul Imam Mahdinya. Ya, Imam Mahdi itu lambang iman yang semakin hakiki. Maka Imam Mahdi itu namanya Muhammad bin Abdillah juga, sama. Ya. Orang yang dibaiat sebagai Imam Mahdi itu namanya juga Muhammad bin Abdillah. Ya. Tetapi tidak sama dengan Muhammad bin Abdullah 1500 tahun yang lalu, beda. Apa hakikatnya dari Imam Mahdi? Yaitu sudah mulainya terbukanya ilmu kemakrifatan yang di dalam hatimu yang menjadi pemimpin hawa nafsumu. Ya, karena sebelum Imam Mahdi muncul itu muncullah Dajjal, Pak. Ya. Dajjal itu lambang mata satu. Mata satu itu kalau boleh saya hakikatkan itu adalah pandangan diri kita yang selalu memandang sebelah mata. Nah, itu sifat Dajjal yang selama ini bisa jadi contoh memandang remeh orang lain, memandang aku yang lebih baik, memandang hanya satu sisi yaitu kemakhlukan. Ya, tidak memandang tentang hidupnya Allah. Ya, yang dipandang itu hanya duniawi saja, Pak. Makhluknya saja hati ini, Pak. Kita seharusnya dibekali dua mata oleh Allah. Yang satu ainul basariyah, yang satu ainul basiroh. Sudah kami jelaskan kemarin ya, Pak. Ainul basariyah adalah mata kepala, mata dohir yang digunakan hanya untuk nyawang makhluk. Yang kedua adalah ainul basiroh, untuk menyawang Allahnya. Dua-duanya harus jalan. Tetapi apa yang terjadi selama ini, diri kita matanya baru terfungsi satu. Ya. Hanya yang dilihat adalah makhluk keduniaan. Itulah hakikat Dajjal dalam diri kita, Pak. Sehingga apa? Kita mencintai dunia, mencintai anak, istri, ilmu, amal, ya, kealiman. Itu semua cirinya adalah kita lebih baik. Ana khairum minkum. Cirinya lagi memandang remeh kelompok lain, orang lain, menganggap jelek orang lain, ya. Penilaiannya masih satu sebelah mata. Itulah hakikat Dajjal. Ya, kepada istri memandang sebelah mata, kepada orang yang lebih muda memandang sebelah mata, orang yang ilmunya belum pesantren katakanlah dipandang sebelah mata. Itu adalah sifat Dajjal, Pak. Itu jauh lebih berat daripada iblis. Karena apa? Dirinya sudah bercokol di dalam hatinya, yaitu kecintaan terhadap selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka di dalam syariat dikatakan bahwa Dajjal itu akan kalah dengan Imam Mahdi. Tetapi belum kalah. Imam Mahdi itu adalah pemimpin bagi para imam. Artinya Imam Mahdi ini adalah cahaya basirah sudah mulai dihidupkan oleh Allah di dalam hatimu. Tandanya engkau sudah mulai menerima ilmu dinul haq. Berarti Imam Mahdi itu sudah muncul di dalam hatimu, yang akan mulai melawan kedajjalan di dalam hati kita. Apalagi Fir'aun ya. Nggak ada apa-apanya Fir'aun dibanding Dajjal, jauh lebih berat. Ciri bahwa Imam Mahdi dalam hatimu sudah diaktifkan oleh Allah yaitu
engkau sudah mulai mau membuka, menerima ajaran dinul haq yang akan melemahkan sifat kedajjalan di dalam hati kita yang selama ini kita nggak sadar. Karena dajjal itu menawarkan surga, ternyata neraka. Seolah-olah ahli ibadah, ternyata ahli hijab. Ya. Itu dajjal, Pak. Seolah-olah sudah ahli ibadah, ternyata di mata Allah, cek Allah dah itu ketipu. Jangan ikuti dajjal. Ya. Ikutilah aku Allah, kata Allah. Dajjal itu dalam syariat juga dikatakan dia menawarkan neraka, justru itu surga. Gimana nggak neraka, Pak? Suruh menghilangkan cinta dunia, neraka ya, Pak ya? Suruh jangan mengaku-ngaku ibadahmu, amalmu, ilmumu, neraka itu, Pak, tersiksa. Wong selama ini berkasih mesra. Tapi justru itu surga, Pak. Ya, Dajjal itu. Dajjal itu fitnah yang sangat kejam di akhir zaman. Akhir zaman mana? Ya di dalam dirimu masing-masing. Ya. Jangan nunggu akhir zaman nanti ya. Belum tentu kita hidup ya, wallahu a'lam. Sibukkanlah, fokus kepada diri kita aja. Ya. Karena semua itu ada lengkap di dalam hati kita, lengkap proses dari awal lauhil mahfud ya, sampai dengan hari akhirat, sampai perjumpaan dengan Allah, lengkap semuanya di dalam hatimu, tidak lain keluar dari itu. Karena hati kita ini jagat yang luas, sedangkan alam keduniaan itu adalah jagat yang kecil, yang kalau kita sadari arahnya ke situ, Pak. Jika engkau sudah Imam Mahdi, sudah mau menerima, oh benar ya, yang ditawarkan oleh Dajjal neraka itu sejatinya surga. Nah itu tanda, Pak. Tanda, nek bisa menerima itu tanda bahwa engkau terbebas dari fitnah Dajjal. Luar biasa nih, Pak, fitnah Dajjal ya. Kita sampai nggak sadar ya. Lah kan yang kita bayangkan Dajjal itu nanti, ya betul itu akan ada. Tapi nggak usah nunggu nanti. Nanti itu bagaimana sekarang. Akhiratmu nanti bagaimana sekarang. Alam kuburmu nanti bagaimana sekarang. Sehingga itulah, jika sudah Imam Mahdi, sudah engkau baiat, artinya apa? Yang bisa mengalahkan Dajjal, ingat turunnya Nabi Isa. Siapa Nabi Isa? Itulah cahaya Allah, cahaya makrifat yang sudah menerangi hatimu. Sehingga kalau sudah cahaya makrifat, sampai-sampai mohon maaf, Pak, digambarkan di dalam syariat itu Dajjal itu, Imam Mahdi itu terkepung oleh Dajjal di masjid di Palestina sana ya, di Masjid Aqsa. Dan Imam Mahdi dan bala tentara sudah terkepung di dalam masjid. Dajjal sudah menunggu di luar siap menyerbu. Tetapi apa yang dilakukan ketika subuh? Ya, turunlah Nabi Isa. Nah, dikiranya Dajjal itu nggak ada Nabi Isa, masuk. Hanya dengan melihat Nabi Isa aja, cahayanya sudah langsung mengalahkan Dajjal. Tidak butuh waktu lama. Itu gambaran apa? Ketika cahaya makrifat sudah ditanamkan oleh Allah, diturunkan kembali oleh Allah di dalam hati kita yang dulunya terputus oleh syahwat dunia, seketika itu Dajjal, sifat mata satu di dalam hati kita langsung lenyap. Dajjal dan bala tentaranya. Siapa bala tentara Dajjal? Yaitu nafsu. Bisa dimengerti panggil? Nah, kalau sudah itu, masuklah kejayaan Islam. Masuklah masa kejayaan Islam. Islam berjaya, Pak, di situ, Pak. Artinya apa? Imanmu diterima oleh Allah. Akhirnya apa? Engkau akan dimatikan oleh Allah dengan angin yang sangat lembut, ditiupkan. Artinya apa? Sudah mati syahwat duniamu. Sehingga engkau masuklah ke alam keakhiratan. Alam yang meskipun dohiriyah kita macul, dohiriyah kita minum, dohiriyah kita pengajian, dohiriyah kita duha, tahajud, dohiriyah kita kumpul bojo, tetapi akhirat, ruh kita sudah di akhirat, Pak, menembus kasih mesra dengan Allah. Dan akhirat itulah sejatinya Sidratul Muntaha, Mustawa dan Ars. Itulah sejatinya di sana. Di sana di mana? Di hatimu. Ya. Di
di dalam hatimu. Karena apa? Hidup kita itu adalah sejatinya hidupnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah Pak hakikat tentang Dajjal. Karena apa? Karena dijelaskan barusan muncul bahwa akhirat lebih dekat kepadamu daripada kamu berjalan menuju ke sana sini. Artinya engkau bekerja, engkau ini dan sebagainya, akhirat di dalam hatimu. Cirinya apa? Cirinya adalah dirimu sudah mengalami kiamat dulu Pak. Kalau belum kiamat, berarti engkau belum mengalami fase berjumpa dengan Allah, belum. Bisa menilai sendiri-sendiri, sudahkah ada kiamat di dalam hatiku? Mohon maaf, kadang Allah memproseskan kiamat ini sungguh berat Pak prosesnya Pak. Engkau diuji oleh Allah. Bisnismu hancur mungkin. Diuji oleh Allah sakit. Ya. Apa itu? Rezeki diseretkan itu sebagai tanda Allah mengkiamatkan cintamu terhadap dunia, terhadap harta. Engkau diberi sakit dulu, mungkin 2 bulan, 3 bulan. Bukan mendoakan, bukan ya Pak. Ini adalah ilmu ya Pak ya. Tolong jangan disalahpahami. Kita diberi sakit itu adalah tanda Allah menghilangkan keakuan dirimu. Aku yang selama ini kuat, aku yang merasa bisa hidup mungkin 20 tahun lagi, 30 tahun lagi. Lagi itu Pak angan-angan nafsu ya. Nafsu itu selalu membujuki iman, kamu bakal hidup selamanya. Sehingga engkau akan berkasih mesra dengan surganya dunia. Ya. Maka diberi sakit. Sejatinya sakit itu adalah untuk menyadarkan, hilangkan keakuanmu. Engkau tidak bisa apa-apa. Berjalan pun nggak bisa. Kalau nggak dijalankan sama aku Allah, kata Allah. Engkau nggak bisa minum yang nikmat. Engkau nggak akan makan dan minum yang nikmat kalau nggak ada aku Allah. Ya seringnya kalau sakit makan boro-boro enak ya Pak ya. Tetapi kenapa engkau tidak menemui aku Allah dalam sakitmu? Yang adalah engkau ngeluh, engkau protes kepadaku. Padahal itu adalah kasih sayangku padamu untuk mengkiamatkan dirimu, menghancurkan keakuan dirimu. Ya. Itulah proses yang luar biasa Pak. Tidak mudah untuk menuju alam akhirat, perjumpaan dengan Allah tidak mudah. Butuh proses yang luar biasa. Ya. Maka sebelum materi ini terus kami lanjutkan sampai dengan malam terakhir, tolong pertanyakan dalam dirimu, dalam diri kita masing-masing. Sudahkah kita siap untuk berjumpa Allah Subhanahu wa ta'ala? Pertanyakan dulu itu Pak. Karena kalau belum siap, nanti agak terseok-seok ya. Cek sunana teh, jika anjeunna masih seneng ya, berkasih mesra dengan pujolan pujine makhluk, masih berkasih mesra ingin diwahkan, dianggap orang soleh, dihormati, dihargai, ngumpulin banyak harta sebanyak-banyaknya, semakin pelit kikir riaknya, pamernya, kata Allah, sebeuheun heula. Ya, sebeuheun heula. Ibarat masjid tadi sebeuheun heula sebelum datangnya ilmu. Ya. Itulah Pak, kata Allah seperti itu Pak. Jika engkau belum siap kembali kepadaku Allah, engkau masih ingin hidup di dunia, kasih mesra dengan syahwatut dunia, ingin dipuja-puji makhluk, ingin diwahkan, diorangkan, engkau masih suka mengaku-ngaku, ini hartamu, amalmu, ibadahmu. Kan enak itu semuanya Pak ya. Harta aja coba, enak Pak. Masya Allah. Enak Pak, nikmatnya itu di situ ketika engkau diberikan harta yang luar biasa oleh Allah, pamernya juga semakin luar. Wes, dulur. Kata Allah, tolong sebenarnya sok mangga jung. Kurang baik apa Allah ya? Kata Allah, aku akan tunggu dirimu. Ya. Kapan engkau akan kembali kepadaku? Ya. Kata Allah seperti itu. Cuman Allah juga mengingatkan, sampai kapan umurmu bos? Nah gitu nih Bang, sampai kapan? Kan nggak ada yang tahu ya, nggak tahu muda atau tua, nggak ada patokan Pak. Ya. Itulah peringatan dari Allah. Jika iman kita
masuk ke dalam hati, saya yakin engkau akan menerima. Tetapi jika iman itu masih terhalang, masih belum siap, ya ini akan menjadikan dirimu sakit hati. Perkataan ini akan menjadikan dirimu sakit hati karena engkau masih melihat makhluknya. Itulah Pak, cahaya keyakinan itu adalah cahaya yang menerangi hati seseorang, yang timbul berkat pengertiannya mengenai Allah dan apa yang dijanjikannya melalui lisan nabinya. Orang yang hatinya telah terangi dengan cahaya keyakinan, pasti dia akan melihat barang yang benar adalah benar. Ya. Tidak akan tertipu lagi. Ya. Tidak akan tertipu Pak. Contoh, ya. Tertipu gini, tertipu tuh gini. Ya, kita ibadah. Ya, ibadah. Kata iman yang sesungguhnya itu ibadah itu Allah. Yang menggerakkan itu Allah, ya. Kamu tuh nggak bisa ngibadah kalau nggak diibadahkan oleh Allah. Lah iman gitu-gitu ya Pak ya. Tetapi nafsu pasti membujuki. Itu tuh ibadahmu, bukan ibadahnya Allah. Ya. Itu tuh hasil upayamu, kekuatanmu, ya. Hasil jajar-jajar rokokmu. Itu Pak nafsu. Engkau akan tertipu. Itu hatimu belum bisa mengatakan bahwa yang benar adalah benar. Belum bisa. Karena bagaimana bisa hati yang gelap akan bisa menilai sesuatu? Tidak akan, karena gelap gulita. Maka barang yang batal adalah batal. Berarti hak. Ya. Mohon maaf jika zahiriyah kita melihat ayam yang berjalan, hati tidak bisa dibohongi. Hidupnya Allah Pak. Bukan ayam itu Allah, bukan ya. Tolong jangan salah paham ya Pak ya. Terus nggak bisa dibohongi gitu. Tidak akan ruh itu menuduh itu ayam yang berjalan. Enggak, hidupnya Allah. Ini sulit diterima Pak, memang sulit diterima jika hatimu masih tebal hijabnya. Tetapi saya yakin jika hijabnya di dalam hatimu sudah tipis atau tidak ada, ketika makalah ini disampaikan, engkau akan menerima. Oh iya benar. Akal mengatakan itu ayam yang bisa berjalan, iman mengatakan hidupnya Allah yang berperan. Ya. Itu Pak, iman yang hak Pak. Yang batal adalah batal. Makhluk tidak bisa apa-apa. La haula wala quwata illa billah. Nggak mungkin ayam bisa berjalan. Kalau bisa berjalan berarti dia Tuhan Pak, punya kekuatan lain ya. Itulah hakikat yang sesungguhnya. Dia juga akan melihat akhirat itu seakan-akan berada di mukanya. Saking hatinya, rohaniyahnya sudah berada di alam akhirat. Tidak lagi mencintai urusan dunianya. Itulah hak kemakrifatan yang sejati. Sedangkan dunia dilihatnya seakan-akan gelap, hampir mendekati kerusakan. Bahkan sudah kiamat, nggak mulai kerusakan lagi, sudah kiamat. Akhirnya apa? Prosesnya itu sudah dunia kiamat dalam hatimu masuk ke dimensi akhirat. Nggak usah nunggu nanti, dari sekarang aja. Ya. Azab alam kubur pun juga nggak usah nunggu nanti, dari sekarang. Nanti pasti terjadi, pasti. Tetapi ngen-ngenen coba dingen aja. Coba Siratul Mustaqim aja. Apakah jembatan Siratul Mustaqim yang engkau lewati itu nanti itu adalah engkau bisa ngira-ngira, aku tak pelan-pelan ya. Aku tak lari, bisa? Itu terjadi kalau kapan? Dari sekarang kan? Amal kan? Lah berarti dimensimu harus di akhirat dulu, sadar. Ya, nggak mungkin engkau akan secepat kilat jazz hidupnya Allah, nggak mungkin. Jika di dalam dunia engkau masih ya melihat selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu Pak. Ada yang berjalan naik motor pelan-pelan, mampir dangdutan, mampir pasar, mampir macam-macam ya. Salah tidak. Yang penting sampai tujuan. Nek pengen cepat seperti yang digambarkan oleh ilmu syariat, melewati jembatan Siratul Mustaqim secepat kilat, itulah ahli marifat yang langsung melihat hidupnya Allah selama hidupnya. Tidak melalui perantara, karena Allah itu tidak berperantara. Kalau lisanmu berperantara, contoh bertawasul, tidak masalah, tidak melarang. Tetapi akan secepat kilat jika rohaniyahmu dibarengi dengan tawasul kepada Rasulullah, itu jadinya ya Allah. Ya.
para nabi Allah, para wali Allah, kasih Allah, itu pun hidupnya Allah, tidak lain daripada hidupnya Allah. Nah, kalau hidupmu sudah, imanmu duduk di sini, engkau akan secepat kilat, Pak. Ya, tidak akan terjatuh. Insya Allah tidak akan terjatuh. Bagaimana mungkin naik pesawat itu bisa mampir pasar, beli mendoan? Nggak mungkin ya Pak ya. Oh, sudah di pesawat jazz, secepat kilat. Ya. Tidak mungkin ingin terjebak, terbujuk karomah, terbujuk tentang apapun tentang keduniaan yang menjadikan hatimu lalai terhadap Allah. Maka kami mengajak untuk diri kami dan kita semuanya, ayo lekas-lekaslah kita kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini sebagai mukadimah untuk rukun iman, agar sebagai gambaran iman kita yang hak. Semakin kesini, semakin hati kita semakin yakin, Pak. Bukan berarti semakin mundur, semakin sakit hati, jangan. Justru itu akan menjadikan dirimu jauh kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka sebagai kesimpulan pada malam ini adalah, ayo iman yang 6 itu imani dengan sebenarnya iman. Iman yang sebenarnya iman adalah hatimu hanya beriman kepada yang tunggal. Endingnya hatimu hanya, akhirnya hatimu hanya beriman kepada yang maha tunggal, sang yang tunggal, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Meskipun berproses, engkau mengimani malaikat, mengimani Rasul, mengimani kitab, mengimani kiamat, mengimani qada dan qadar. Coba ngen. Siapa sih sebenarnya yang memerankan Rasul, memerankan kitab, menurunkan kitab, memerankan para nabi yang di dalam hidup dan di luar hidupnya nabi, ya. Yang memerankan kiamat, yang men-setting qada dan qadar siapa? Muaranya di satu, iman yang nomor 1, yaitu Allah Subhanahu. Itu Pak. Sama halnya kemarin syahadat, ya, muaranya di nomor 1, asyhadu alla ilaha illallah. Meskipun dijerantahkan sholat, zakat, puasa, naik haji, sama. Itulah rukun iman yang sejati. Iman yang 6 tadi engkau ringkas menjadi tunggal. Karena apa? Enggak boleh ada iman selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Meskipun berproses 6, tetapi mohon maaf, mungkin ini sulit diterima, tetapi bukan berarti kami membatalkan rukun yang 6 itu, enggak. Tetapi ini adalah proses, Pak. 6 tadi disempurnakan menjadi esa, yaitu kul huwallahu ahad. Itu Pak. Insya Allah iman kita tidak akan terpleset. Iman kita hak bil hak, yaitu diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Memang kalau kita menerangkan di ilmu syariat bertahap, Pak. Kita harus percaya Rasul, percaya Nabi, kitab, ya, kiamat, qada dan qadar. Nah, bagi orang ahli hakikat ma'rifat, semua itu sudah berproses menuju muaranya cuma 1, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala, agar engkau tidak menuhankan selain Allah. Itu apa dapat kami sampaikan pada malam ini. Marilah kita berdoa. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Sirul Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Mari kita istighfar, tahlil dan juga hamdalah. Astagfirullah, 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 la ilaha illallah, la ilaha illallah, walhamdulillahirabbil alamin. Demikian kurang lebihnya dari kami, mohon maaf. Akhirul kalam billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.